I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Langsung aja kita simak videonya. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul kerja tim dalam organisasi. Definisi tim adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tim kerja dapat terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda. Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki tanggung jawab dan tugas yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Contoh definisi tim. Contoh dari tim kerja adalah tim proyek yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalnya sebuah perusahaan membutuhkan tim untuk mengembangkan produk baru atau merancang kampanye pemasaran. Tim tersebut terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda, seperti desainer, pemasaran, programmer. Contoh dari tim kerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda adalah tim cross fungsional. Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas pemasaran, keuangan, dan teknologi informasi. Tim cross fungsional sering digunakan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan produk baru atau. Di sini saya akan menjelaskan jenis tim. 1. Tim fungsional adalah tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang sama atau serupa. Yang kedua, tim cross fungsional adalah tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas berbeda-beda dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, tim proyek adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, tim manajemen adalah tim yang terdiri dari manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau divisi dalam organisasi. 5. Tim virtual. Tim adalah terdiri dari anggota yang bekerja secara online dan terpisah geografis. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tim. Karakteristik tim adalah sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah tim. Karakteristik tim yang baik meliputi kepercayaan, komunikasi efektif, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. Kepercayaan antar anggota tim sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan saling mendukung. Komunikasi yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama-sama. Kerjasama yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Terakhir, tanggung jawab bersama adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap proses tim adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Proses tim yang efektif meliputi beberapa tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, anggota tim harus menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan, anggota tim harus bekerja sama dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, dalam tahap evaluasi, anggota tim harus mengevaluasi kinerja tim secara keseluruhan dan membuat perbaikan jika diperlukan. Mengenai konflik tim. Konflik dalam tim dapat terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan antar anggota tim. Untuk menangani konflik tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Selain itu, penting juga untuk menghindari sikap defensif untuk menyalahkan satu sama lain. Jika konflik tidak dapat diatasi oleh anggota tim, maka dapat melibatkan pihak luar atau mediator untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Keuntungan dan kerugian tim. Beberapa keuntungan dari kerja dalam tim adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, memperluas jaringan dan keterampilan, serta mempromosikan kerja sama dan kepercayaan anggota tim. Namun, ada juga beberapa kerugian dari kerja dalam tim seperti perbedaan pendapat atau kepentingan antar anggota tim, kesulitan untuk mengambil keputusan atau mencapai konsensus, dan adanya risiko konflik. Untuk mengatasi kerugian tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi kesimpulannya, setelah membahas keuntungan dan kerugian dari kinerja dalam tim, dapat disimpulkan bahwa kerja dalam tim dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Kerja dalam tim dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, memperluas jaringan dan keterampilan, serta mempromosikan kerja dan kepercayaan antar anggota tim. Namun, untuk mencapai manfaat tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, perlu diingat bahwa adanya perbedaan pendapat atau kepentingan antar anggota tim dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengatasi konflik tersebut dengan cara yang tepat agar kerja dalam tim dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah komitmen organisasi yang akan dibahas. 1. Pentingnya komitmen organisasi. 2. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. 3. Ciri-ciri dan aspek-aspek komitmen organisasi. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Apa itu komitmen? Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain-lain sebagainya. Pentingnya pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antar anggota dan organisasi. Oleh karena itu, seorang anggota memiliki keinginan yang kuat agar tetap. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Menurut Allen dan Mayer, ada 3 bentuk komitmen organisasi. 1. Komitmen efektif. Dalam kurung, efektif komitmen, tutup kurung. Mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Yang kedua, komitmen berkelanjutan. Dalam kurung, continue komitmen, tutup kurung, mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi, di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Yang ketiga, komitmen normatif. Dalam kurung, normatif komitmen, tutup kurung, timbul dari nilai-nilai dalam diri individu anggota organisasi. Contohnya, individu bertahan menjadi anggota tim organisasi.
karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Ciri-ciri komitmen organisasi. 1. Terdapat sebuah perjanjian yang disepakati baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. 2. Menaruh kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. 3. Adanya tujuan atau goal tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. 4. Semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian. 5. Adanya kesetiaan dalam kurung loyalitas tutup kurung dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. 6. Memiliki kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Aspek-aspek organisasi menurut Orel dan Hetman dalam kurung Wiono 2000 tutup kurung. 1. Komprehensi. Maksudnya sebagai kesediaan individu untuk menerima pengaruh dan peraturan organisasi, terutama untuk mendapatkan timbal balik seperti gaji, kompensasi, dan sebagainya. 2. Identification, di mana individu menerima pengaruh dan peraturan organisasi untuk mempertahankan hubungan dan terutama untuk mendapatkan keputusan. 3. Internalization. Di sini individu mengambil nilai-nilai dari organisasi yang menurutnya bermanfaat dan disesuaikan dengan nilai-nilai abadi, nilai-nilai pribadinya. Aspek-aspek organisasi menurut Jewell dan Siegel 1998 mempunyai pendapat bahwa keterikatan terhadap organisasi sebagai sifat hubungan antara individu dengan organisasi. Menurut tokoh tersebut ada 3 aspek keterikatan terhadap organisasi, yaitu 1. Adanya kepercayaan dan penerimaan yang begitu kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. 2. Adanya kemauan untuk bekerja keras bagi kepentingan organisasi. 3. Mempunyai keinginan yang kuat menjadi anggota organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. 1. Karakteristik individu terbagi menjadi 2 macam, yakni karakteristik demografi dan karakteristik disposisional. 1. Karakteristik demografi meliputi usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, etnis, dan lamanya seseorang bekerja di organisasi. 2. Karakteristik disposisional meliputi kepribadian, dan nilai yang dijaga oleh anggota organisasi. 2. Karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi. Hal-hal termasuk di dalam karakter organisasi adalah visi, misi, tujuan, struktur organisasi, desain, kebijakan, dan sosialisasi kebijakan. Karakter-karakter yang membentuk orang-orang di dalamnya sehingga mempengaruhi bagaimana komitmen mereka terhadap organisasi mereka. Jadi kesimpulannya, visi, misi, dan tujuan yang selaras antara anggota dengan organisasi membentuk komitmen organisasi yang kuat dan mendalam. Semakin kuat komitmen di dalam organisasi, semakin positif pengaruhnya terhadap jalan organisasi. Oleh karena itu, menyelaraskan visi, misi, dan tujuan merupakan langkah yang penting untuk dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian melibatkan pemantauan kinerja organisasi, identifikasi perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan yang sebenarnya, serta mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang diinginkan. Definisi asas-asas pengendalian. 1. Perencanaan. Pengendalian dimulai dengan perencanaan. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan perencanaan harus memasukkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pemantauan. Pemantauan melibatkan pengamatan dan evaluasi kinerja aktual terhadap
rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menilai sejauh mana organisasi mencapai tujuannya. 3. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian yang ada, apakah proses pengendalian telah berhasil atau apakah perlu penyesuaian. 4. Tindakan korektif. Jika terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, organisasi perlu mengambil tindakan korektif. Ini bisa melibatkan perubahan strategi, perbaikan proses, atau langkah-langkah lain untuk mengarahkan kembali organisasi ke jalur yang benar. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian preventif bertujuan mencegah kesalahan atau masalah sebelum terjadi. Contohnya seperti kebijakan, prosedur, dan pelatihan. 2. Pengendalian detektif digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan atau masalah setelah terjadi. Audit dan pemantauan rutin adalah contoh pengendalian detektif. 3. Pengendalian korektif dilakukan setelah terjadi kesalahan atau masalah untuk memperbaiki situasi dan mencegah terjadinya lagi di masa depan. 4. Pengendalian internal melibatkan proses dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan. Pengendalian eksternal melibatkan pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor independen atau badan pengawas eksternal. 6. Pengendalian berbasis teknologi menggunakan teknologi informasi untuk monitor dan mengendalikan proses bisnis. Contohnya mencakup sistem informasi manajemen atau SIM dan sistem informasi akuntansi. 7. Pengendalian organisasi melibatkan struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan sesuai dengan tujuan organisasi.